Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Info Penting. Nah, pada kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya di sini terkait P3K tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang kemarin tidak lulus P3K atau tidak mencukupi kuota formasi pada teman-teman semuanya, di sini info penting yang akan disampaikan kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa teman-teman subscribe, teman-teman like, komen, dan share video ini jika bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di sini saya akan membahas kepada teman-teman semuanya di sini terkait perjuangan ya, terkait perjuangan memperjuangkan para honorer tua yang tidak mendapatkan formasi alias tidak lulus seleksi P3K tahun 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan di sini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ya bersama DPR setempat memperjuangkan para honorer tua, teman-teman. Jadi ada memperjuangkan untuk honorer tua yang tidak mendapatkan formasi alias tidak lulus P3K 2024 tahap pertama kemarin, teman-teman. Kemudian di sini ada Pemprov dan DPRD Babel sepakat untuk mengusulkan para pegawai honorer yang memiliki masa kerja 15 tahun, teman-teman ya, dan berusia 50 tahun ke atas agar diangkat menjadi P3K untuk penuh waktu, teman-teman ya. Di sini sedang diperjuangkan, teman-teman. Kemudian Ketua DPRD Provinsi Babel Didit Sri Gus Jaya mengatakan ada 3 permasalahan, teman-teman ya. 3 permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah terkait penataan pegawai honorer menjadi P3K saat ini, teman-teman ya. Nah, salah satunya yang sudah kita sepakati hari ini yakni pegawai honorer berusia 50 tahun dan sudah bekerja 15 tahun, teman-teman, tetapi tidak lulus seleksi P3K tahun 2024. Nah, di sini teman-teman ya diusulkan agar bisa menjadi P3K utuh, teman-teman, penuh waktu. Ini sebagai bentuk penghargaan, teman-teman, pengabdian mereka yang sudah lama bekerja. Di sini kata Didit di Pangkal Pinang, teman-teman ya. Nah, buat teman-teman di sini ada informasi terbaru ya, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sedang menonton pada sekarang ya. Jadi ada instansi di sini, ada instansi yang telah menyampaikan pengumuman seleksi CPNS 2024, teman-teman. Teman-teman bisa scan barcode ini atau di sini ada alamat, teman-teman bisa cek untuk alamat pengumuman CPNS 2024. Di situ ada tertera nanti pengumuman di instansi mana saja, teman-teman ya. Nah, kemudian saya akan melanjutkan ya terkait anggaran untuk itu. Kata dia akan dilakukan pembahasan lebih lanjut, teman-teman ya, yang disampaikan kepada Menteri Menpan RB ya dan Menteri Dalam Negeri, teman-teman. Kemudian di sini untuk para pegawai honorer yang tidak lulus P3K yang menginginkan mendapat NIP ya, teman-teman ya, meskipun hanya berstatus P3K paruh waktu juga akan diupayakan, teman-teman ya. Di sini ada kata-kata yang tidak lulus P3K yang menginginkan mendapatkan nomor induk pegawai NIP. Nah, di sini ada para P3K paruh waktu ini nanti akan mendapatkan gaji dari anggaran belanja dan jasa terlebih dahulu, teman-teman ya. Pada saat NIP sudah keluar baru gajinya dialihkan ke belanja pegawai. Nah, jadi keinginan mereka mendapatkan status NIP akan diperjuangkan. Nah, di sini kita sedang diperjuangkan, teman-teman. Kemudian dari sekitar 3.400 orang pegawai honorer yang di lingkungan Pemprov Babel
Jadi pada tahun ini hanya 50 orang yang menjadi P3K penuh waktu. Jadi sedikit ya teman-teman ya. Adapun jumlah honorer yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu sebanyak 2.996 orang teman-teman ya. Nah, kemudian di sini ada P3K paruh waktu bukan bekerja separuh waktu namun bekerja penuh seperti biasa dan mendapatkan gaji utuh tetapi tidak mendapatkan tunjangan. Berarti di sini tidak ada tunjangan ya. Kemudian alhamdulillah mereka yang tidak lulus sudah diputuskan menjadi P3K paruh waktu. Nah, di sini yang tidak lulus kemarin sudah diputuskan menjadi P3K paruh waktu. Gaji mereka tetap sama, hanya tidak dapat tunjangan teman-teman ya. Ke depan mereka akan tetap jadi P3K utuh jika keuangan daerah kita sudah stabil teman-teman. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi di sini DPRD Pemprov bersama DPRD Babel telah sepakat untuk memperjuangkan para pegawai honorer tersebut. Dan permasalahannya sebagai pegawai honorer ini tidak hanya terjadi di Babel namun di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kita harap semua DPRD seluruh Indonesia menyuarakan ini ke Menpan RB. Jadi DPRD langsung menyuarakan ke Menpan RB karena jika seluruh maka yakinlah akan direspon teman-teman ya. Itu katanya teman-teman. Nah, di sini terkait status 189 pegawai honorer yang mengikuti seleksi CPNS tetapi tidak lulus dan terpaksa diberhentikan. Saat ini tidak bisa dianggarkan karena melanggar hukum. Terpisah Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Susanti di sini mengatakan ya, pegawai honorer yang tidak lulus seleksi P3K tahap 1 akan dialihkan sebagai P3K paruh waktu teman-teman. Nah, kemudian mereka yang tidak lulus P3K akan menjadi P3K paruh waktu dengan honor sebesar UMP teman-teman, tanpa tunjangan. Nah, di sini dijelaskan ya UMP ya. Jadi teman-teman bisa mengetahuinya. Kata Kepala BKPSDM di Provinsi Babel Susanti di Pangkal Pinang teman-teman. Nah, selain mengupayakan hal tersebut, BKPSDMD Provinsi Babel juga akan mengusulkan para pegawai honorer yang datanya BKN, yang terdata pada database BKN yang tidak lulus saat mengikuti seleksi CPNS agar bisa kembali bekerja sebagai P3K paruh waktu. Nah, di sini dijelaskan teman-teman ya. Kemudian dan jawabannya memang regulasi tersebut sehingga mereka terpaksa diberhentikan. Namun untuk 54 orang yang masuk database akan dibahas lebih lanjut setelah proses tahap 1 dan 2 selesai. Nah, kita tunggu informasi ke berikutnya nanti untuk tahap kedua jika sudah selesai. Nanti jika kita ada info penting akan sampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Tetap semangat buat teman-teman, semoga bermanfaat video ini. Salam dari Info Penting.